Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Telaga Hikmah, tempat kita bersama-sama mempelajari kehidupan dan teladan dari Nabi Muhammad SAW. Di episode sebelumnya, kita telah membahas masa muda Nabi Muhammad SAW, seorang yang dikenal sebagai Al-Amin karena sifat amanah dan kejujurannya. Hari ini, kita akan memasuki fase yang sangat penting dalam kehidupan Rasulullah, yaitu saat beliau menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW sering menyendiri di Gua Hiro, sebuah tempat yang terletak di Jabal Nur, dekat Makkah. Beliau biasa merenung, memikirkan kebesaran Allah, dan mencari kebenaran di tengah kondisi masyarakat yang diliputi penyembahan berhala, ketidakadilan, dan kebodohan. Kebiasaan ini menunjukkan kepekaan Nabi terhadap kondisi masyarakatnya dan keinginan beliau untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Pada usia 40 tahun, tepat di bulan Ramadan, terjadi peristiwa besar yang mengubah hidup Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau sedang berada di Gua Hiro, Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu pertama. Malaikat Jibril berkata, "Iqra," yang artinya, "Bacalah." Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Perintah ini diulang hingga 3 kali, dan akhirnya Malaikat Jibril menyampaikan ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini menjadi tanda awal dari risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW merasa sangat takut dan kebingungan. Beliau segera pulang ke rumah dan meminta istrinya, Khadijah, untuk menyelimutinya. Khadijah, dengan penuh kasih sayang, menenangkan beliau. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang merasakan ketakutan, namun memiliki keberanian luar biasa untuk menerima tugas besar sebagai utusan Allah. Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan sepupunya, Warokah bin Naufal, seorang alim yang mengenal ajaran kitab-kitab terdahulu. Setelah mendengar cerita Nabi, Warokah berkata bahwa wahyu yang diterima Nabi adalah tanda kenabian, sama seperti wahyu yang pernah diterima oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Warokah pun memperingatkan bahwa tugas dakwah ini tidak akan mudah, karena Nabi akan menghadapi banyak tantangan dan penolakan. Peristiwa turunnya wahyu pertama mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan membaca. Wahyu pertama dimulai dengan kata, "Iqra," bacalah, yang menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai ilmu. Selain itu, momen ini juga mengajarkan tentang keimanan dan keberanian untuk menerima amanah dari Allah, meskipun berat. Demikianlah kisah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi awal mula perjalanan dakwah beliau. Dari peristiwa ini, kita belajar tentang pentingnya ilmu, kesabaran, dan keberanian dalam menghadapi tugas-tugas besar yang diberikan oleh Allah. Insya Allah, pada episode berikutnya, kita akan membahas dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi di kalangan orang-orang terdekatnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya di Telaga Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.